Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi yang kedua, berikut adalah sharing mengenai step by step dari FAST. Setelah tadi kita mempelajari mengenai CT scan berdasarkan lamellar system, sekarang ini adalah untuk prosedur FAST-nya itu sendiri. Jadi sebagai persiapan, jadi untuk FAST, persiapan yang harus dilakukan meliputi persiapan pasien, persiapan operator, persiapan instrumen dan ruang operasi, serta tim supporting. Untuk persiapan pasien, kita bisa melakukan evaluasi ulang untuk pasien kita, apakah pasien tersebut memang mempunyai indikasi untuk dilakukan operasi FAST. Jadi untuk operasi FAST ini sendiri, salah satu indikasinya adalah memang rhinosinusitis kronik yang tidak membaik atau tidak sembuh dengan appropriate medical treatment. Nah, appropriate medical treatment nanti kita bisa lihat lagi berdasarkan guideline yang ada. Kemudian indikasi yang kedua biasanya pada kasus-kasus rhinosinusitis kronik sekunder unilateral akibat adanya fungus bol ataupun polip antrokoanal. Kemudian sebagai persiapan pasien yang berikutnya, jelas harus ada CT scan preoperasi karena seperti yang tadi sudah kita dengar, CT scan itu sangat diperlukan sebagai landmark kita, studi anatomi kita terhadap anatomi pasien sebelum kita melakukan operasi. Kemudian tidak kalah penting, pasien perlu diberikan treatment atau terapi sebelum dan setelah operasi, jadi perioperatif medical treatment. Jadi pasien-pasien yang akan operasi sebaiknya diberikan tata laksana, misalnya pasien dengan polip perlu diberikan kortikosteroid seperti itu, atau pasien-pasien dengan infeksi akut misalnya. Nah, itu setiap pasien tentu berbeda. Nah, perioperatif medical treatment ini tentu saja diharapkan pemberian preoperasi itu akan memberikan lapangan pandang yang baik untuk pasien kita saat kita melakukan tindakan operasi, dan post operasi untuk mengoptimalkan keberhasilan operasi. Kemudian untuk persiapan dari operator itu sendiri, sebagai operator kita tentu harus memahami mengenai anatomi dari hidung maupun sinus paranasal. Dan tadi kita dibantu oleh CT scan untuk memahami anatomi dari pasien kita. Berikutnya kita harus sudah paham tentang step by step untuk tindakan operasi ini. Dan idealnya sebelum kita melakukan operasi kita sudah melakukan simulasi prosedur apa yang akan kita lakukan pada pasien kita besok misalnya. Jadi kita sudah tahu, oh pasien ini besok akan dilakukan tindakan prosedur ke maksila dan etmoid misalnya seperti itu. Kemudian kita sebagai dokter tentu saja belajar itu tidak pernah berhenti atau terputus. Sehingga untuk operasi FAST ini proses belajarnya tentu saja harus dilakukan terus-menerus. Kita mulai dengan teori, kemudian diseksi kadaver, kemudian kita aplikasikan pada pasien, kemudian kita kembali lagi teori, diseksi kadaver dan pasien, dan begitu seterusnya. Mengenai instrumen, tentu saja karena kita menggunakan endoskopi, kamera sistem dan endoskopi itu merupakan syarat wajib. Kemudian basic dan advanced instrumen biasanya dibedakan. Untuk basic instrumen itu sering digunakan untuk prosedur-prosedur ke maksila dan etmoid. Sedangkan advanced instrumen lebih direkomendasikan untuk tindakan-tindakan ke sphenoid ataupun frontal, di mana memerlukan beberapa alat mungkin yang khusus untuk bagian tersebut. Ini adalah setting ruang operasi. Jadi untuk operasi FAST, apabila operator didampingi asisten operator, maka bisa berdiri berdampingan seperti gambar yang pertama kita lihat di sini, bisa berdiri berdampingan di sisi kanan pasien dengan layar ada di depan. Kemudian asisten instrumen duduk atau berdiri di hadapan dari operator sehingga memudahkan untuk memberikan alat atau membersihkan instrumen seperti itu. Dokter anestesi idealnya berada di sisi kaki pasien sehingga tidak menghalangi jalannya operasi dan bisa mengawasi durante operasi melalui layar monitor. Setting yang kedua bisa juga antara dokter dan asisten operator itu
berdiri berhadapan. Nah, pada kasus seperti ini, idealnya seharusnya ada 2 layar monitor, karena bila hanya 1 layar monitor, seperti yang tampak pada gambar, ini akan menyebabkan mungkin tengeng ya, atau nyeri di daerah bahu dan leher untuk operator apabila operasinya berjalan lama. Jadi kalau memang berhadapan, idealnya ada 2 layar, 1 layar untuk operator dan 1 layar untuk asisten operator yang letaknya berseberangan. Supporting team untuk operasi FAST meliputi banyak dari departemen ya. Yang pertama teman sejawat kita dari radiologi tentu saja. Apabila kita ada hasil pembacaan CT scan atau gambar CT scan yang kurang jelas, kita bisa informasikan atau kita bisa komunikasikan dengan teman-teman dari radiologi sehingga kita bisa mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan atau yang kita perlukan. Kemudian teman sejawat anestesi tentu saja itu teman baik kita ya dalam operasi, di mana kita sangat membutuhkan bantuan mereka untuk melakukan tindakan anestesi yang dalam, kemudian perlu hipotensi terkendali, sehingga lapang pandang operasi itu lebih baik, lebih optimal untuk tindakan operasinya dan meminimalkan komplikasi akibat perdarahan yang tidak terkontrol. Kemudian untuk asisten, ini bisa berupa asisten operator ataupun asisten instrumen. Idealnya asisten ini juga mengetahui wawasan mengenai alat-alat, mengenai prosedur FAST, sehingga saat kita melakukan operasi, kita bisa berjalan dengan lebih simultan. Jadi sudah tahu alat yang akan digunakan untuk tindakan operasi berikutnya. Kemudian spesialis lain, biasanya yang terkait untuk tindakan FAST ini adalah dokter mata karena sering sekali ada komplikasi orbita, baik itu komplikasi akibat infeksi ataupun iatrogenik. Kemudian bisa juga dokter penyakit dalam atau dokter anak berkaitan dengan adanya kelainan sistemik dari pasien yang perlu dilakukan tata laksana tersendiri sehingga untuk mengoptimalkan tindakan operasi ataupun pasca operasi. Dan yang lain, kita juga harus membangun kerjasama misalnya dengan dokter bedah saraf ataupun teman sejawat lain sesuai dengan keperluan kita. Untuk step by step FAST, landmark utama yang perlu kita pelajari saat kita akan melakukan FAST adalah di area meatus media. Seperti yang tampak pada gambar, landmark pertama adalah tepi posterior dari os lakrimal. Nah, di sini terlihat dengan tanda LNW. Jadi dia merupakan margin anterior dari meatus medial yang sisi lateral. Sedangkan yang sisi medial itu adalah perlekatan konka media ke superior. Jadi kalau kita lihat perlekatan konka media itu sekitar jam 12. Jadi kita harus bisa melihat keseluruhan seperti itu. Kemudian pada sketsa berikut kita bisa melihat untuk landmark yang ketiga itu adalah junction atau sambungan dari dasar orbita dengan lamina papiracea. Nah, ini penting karena ini merupakan tepi lateral. Kemudian lamina papiracea sendiri karena dia merupakan batas lateral dari sinus. Dan struktur lain yang perlu kita jadikan landmark agar kita tidak tersesat itu adalah septum dan juga di posterior kita bisa melihat arcus dari Kuana. Nah, tadi kita sudah membahas ya mengenai lamellar system. Jadi lamellar system seperti yang tadi sudah saya sampaikan terdiri dari prosesus uncinatus, gula etmoid, basal lamella dari concha media, kemudian concha superior, dan yang terakhir dinding anterior dari sphenoid. Nah, kenapa kita menggunakan lamellar system? Jadi karena itu merupakan paduan kita. Jadi pedoman kita kalau kita tersesat, kita bisa kembali lagi nih. Oh, kita berada di mana? Oh, kita masih di pintu pertama atau kita ternyata sudah sampai di pintu yang terakhir, yang kelima. Dengan lamellar system ini diharapkan lebih mudah untuk mempelajari step by step. Untuk prosedur yang pertama adalah maxillary antrostomy. Jadi seperti yang kita lihat pada diagram yang sketsa yang pertama dan gambar CT scan yang tampak, ini adalah daerah kompleks osteomeatal.
Kita tahu di sini kita bisa melihat ostium sinus maxilla, kita bisa menilai apakah ostiumnya terbuka atau tertutup, apakah ada cell Heller, apakah terdapat defleksi dari prosesus uncinatus ke lateral sehingga membuat lebih sempit area ostium, atau mungkin ada konkabulosa yang mendesak ke arah dari medial ke arah lateral. Nah, letak dari ostium sinus maxilla itu sendiri dibatasi oleh di bagian anterior terdapat prosesus uncinatus, kemudian pars yang vertikal, kemudian di bagian posterior itu dia terdapat fontanel posterior, di bagian inferior dari ostium itu adalah prosesus uncinatus yang pars horizontal, dan di superior dari ostium maxilla itu adalah dasar dari rima orbita. Nah, kalau kita melihat secara skematik pada endoskopi, seperti tampak pada gambar yang di tengah, gambar endoskopi yang ada di tengah ini, landmark atau lokasi dari ostium sinus maxilla itu kurang lebih 1/3 pos inferior dari prosesus uncinatus. Jadi kalau kita bagi prosesus uncinatus menjadi 3, kita bisa memperkirakan alat kita nanti kita akan membuka di 1/3 bawah. Nah, disitulah lokasi dari ostium sinus maxilla. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar endoskopi yang paling kanan. Nah, instrumen apa saja yang diperlukan untuk tindakan prosedur ke maksila? Yang pertama tentu saja teleskop. Teleskop 0, 30 atau 45 derajat, dan 70 derajat. Kenapa kita perlu teleskop bersudut? Karena terkadang ostium sinus maxilla itu tersembunyi, sehingga kita perlu teleskop yang bersudut untuk melihat atau mencari ostium tersebut. Untuk teleskop pada sinus paranasal menggunakan yang 18 cm, untuk diameter dewasa adalah 4 mm, dan diameter anak-anak itu 2,7. Kemudian alat lain yang sering digunakan adalah wall tip probe atau ostium seeker, kemudian backbiter atau side biter, kemudian down biter yang bentuknya hampir mirip seperti backbiter, tapi dia hanya memotong ke arah inferior, dan FRIR elevator. Kita juga membutuhkan sinus kuret atau mungkin lebih dikenal dengan J kuret ya, kemudian antrum grasping forceps atau Wheezer, kemudian nomor 3 itu adalah Kerrison punch, dan nomor 4 itu adalah gunting Heyman. Nah, untuk prosedur operasinya sendiri meliputi uncinektomi, middle meatal antrostomi, irigasi sinus, dan kalau tidak ada discharge, kita bisa mengambil jaringan patologis yang ada di dalam sinus. Berikut adalah video untuk tindakan uncinektomi menggunakan backbiter. Jadi kita masukkan backbiter sampai ke tepi bebas prosesus uncinatus, kita tarik sedikit agar bebas ya dari perlekatannya, tidak terlalu menempel pada lateral, kemudian kita potong. Biasanya kita menggunakan 2-3 kali potongan untuk pertama kali untuk membuka ostium. Nah, setelah ostium tampak seperti ini, ostium tampak, kita lebarkan ke posterior menggunakan cutting forceps yang straight, yang lurus. Setelah kita lebarkan, kita bisa kendalikan perdarahan, misalnya ada perdarahan menggunakan Holter bipolar, kemudian kita luaskan ostium. Setelah ostium kita perlebar, kita mengambil sisa prosesus uncinatus. Kita bisa gunakan Kerrison punch atau menggunakan upturn dari cutting forceps. Nah, prosedur yang lain yang biasanya dulu kita kenal sebagai klasik prosedur untuk uncinektomi menggunakan FRIR atau sickle knife, walaupun ini sudah mulai ditinggalkan karena kurang aman, karena kita bisa mencederai ke arah lamina papiracea. Jadi kita prosedur konvensional ini kita buka, kita iris ya dari perlekatan prosesus uncinatus di bagian anterior di linea maxillaris, kemudian kita pisahkan karena uncinatus terdiri dari mukosa tulang mukosa, jadi kita pisahkan, kemudian kita potong dan kita keluarkan prosesus uncinatus. Yang menjadi landmark saat kita melakukan antrostomi medial, yang pertama adalah perlekatan prosesus uncinatus bagian inferior, kemudian di
dinding inferior dari rima orbita atau orbital floor, kemudian bagian ostium sinus maxilla, bagian vertikal maupun horizontalnya, dan yang terakhir adalah area fontanel posterior dan sepertiga posterior dari konka inferior. Yang harus di-highlight pada tindakan ini, yang pertama, kita harus menemukan dulu ostium yang natural atau ostium asli dari sinus maxilla. Apabila kita tidak bisa melihat dengan teleskop 0 derajat, kita bisa gunakan teleskop 30 atau 45 derajat. Setelah kita ketemukan, baru kita perlebar. Kita perlebar ke arah posterior dan inferior. Hati-hati pada kasus-kasus proses uvulatus yang atelektasis, karena bisa menyebabkan cedera pada lamina papiracea. Kita juga harus menghindari cedera pada ductus nasolacrimalis dengan berhenti saat kita melakukan uncinektomi, kemudian kita mengenai tulang yang keras. Karena tulang yang keras itu merupakan os lacrimal, biasanya di bagian anterior dari uncinatus, sehingga kalau kita cederai itu akan kita potong os lacrimalnya, kita bisa mencederai ductus. Apabila ada sel Heller yang kita bisa lihat atau nilai dengan CT scan, itu akan menyebabkan ostium sinus maxilla terdorong ke inferior, sehingga kita membutuhkan teleskop bersudut untuk mencari ostium sinus maxilla yang lebih ke inferior dan biasanya ke anterior. Prosedur yang kedua, ethmoidektomi. Jadi kalau setelah kita menggunakan lamellar system tadi, setelah uncinatus dibuka, kita akan bertemu bula ethmoid. Kalau kita buka bula ethmoid, nanti kita akan bertemu dengan lamella basalis dari concha media yang merupakan pembatas antara ethmoid anterior dan posterior. Instrumen yang bisa kita gunakan sama ya, sinus kuret atau J kuret, kemudian forceps, baik itu yang Blakeslee maupun cutting. Untuk ethmoid lebih disarankan yang angle, yang upturn, jadi yang bersudut ya, bisa 45 atau sudut yang lain, tapi lebih disarankan untuk 45 derajat. Kemudian Carrison pumps. Nah, ini adalah tadi ya bula ethmoid, kemudian di posteriornya ada basal lamella. Nah, untuk prosedurnya, semua prosedur di daerah ethmoid kita harus mencari yang namanya overhang atau adanya udara atau ruangan kosong di belakang selule yang akan kita ambil. Jadi seperti ini tadi kita letakkan J kuret di belakang bula ethmoid, kita mencari recessus retrobula, kemudian kita bisa menarik sebetulnya bula itu ke anterior atau kita potong tadi dengan menggunakan cutting forceps. Apabila kita menemukan tulang yang keras, kadang-kadang pada pasien-pasien yang inflamasi kronik ya, polipnya sudah lama, itu tulangnya akan mengalami osteitis dan menjadi lebih keras. Nah, kita perlu menggunakan Carrison pumps. Nah, setelah bula ethmoid itu kita buka, kita nanti akan bertemu dengan lamella basalis. Ya, jadi kalau kita bertemu lamella basalis, berarti nanti kita akan menuju ke ethmoid posterior. Ini adalah salah satu contoh pada kasus RSK dengan polip, di mana banyak sekali polip yang ada di ethmoid dan kita memerlukan mengambil jaringannya untuk pemeriksaan histopatologi, jadi kita bisa pakai Blakeslee. Tapi kalau misalnya kita hanya membuka, kita harus menggunakan cutting forceps. Nah, setelah lamella basalis terbuka, tadi kita bisa lihat kita akan menemukan konka superior. Nah, setelah konka superior ini ya teridentifikasi, berarti selule yang ada di lateralnya kita perlu bersihkan karena itu adalah ethmoid posterior. Landmark yang harus kita ingat, yang pertama adalah tepi superior dari antrum maxilla, kemudian orbital floor, kemudian lamina papiracea. Itu yang sangat penting untuk kita identifikasi. Beberapa landmark yang perlu kita ketahui juga adalah bagian transisional dari ostium sinus maxilla, kemudian ground lamella, jadi konka media yang melekat ke lateral atau basal lamella ya, kemudian horizontal line dari dasar orbita, dan yang terakhir adalah fovea ethmoidalis. Hal-hal penting pada saat ethmoidektomi,
Yang pertama tadi kita mencari overhang, jadi kita mencari airspace di belakang selule ethmoid. Nah, kemudian apabila kita menemukan konka media yang defleksi ke lateral atau konka media yang bulosa, kita bisa lakukan lateralisasi pada kasus konka media yang defleksi ke lateral. Hati-hati kalau melakukan lateralisasi terlalu superior, karena kalau supero-posterior terutama, kalau fraktur kadang-kadang menyebabkan LCS leakage. Kemudian pada kasus konka bulosa tentu saja kita harus melakukan parsial turbinektomi untuk mengurangi volume dari konka media. Karena kalau kita tidak kurangi, kita tidak bisa mengakses ethmoid dengan baik. Kalau koridornya terlalu sempit, kita akan cenderung berjalan ke lateral sehingga lebih berpotensi untuk menimbulkan cedera pada daerah mata. Kemudian pada daerah ethmoid kita lebih disarankan menggunakan upturn cutting forceps. Dan untuk menghindari cedera pada skull base, sebaiknya kita berjalan atau kita membersihkan selula ethmoid itu mulai dari sisi inferior dan posterior. Jadi kalau misalnya kita akan membersihkan ethmoid anterior dan posterior, kita sudah membuka sampai ke posterior, kita mulai membersihkannya dari posterior ke anterior sampai kita bisa berjalan di sepanjang skull base. Yang harus diperhatikan, kita tidak boleh memotong lamela basalis yang pars horizontal. Jadi yang tepi bawah dari pars horizontal. Karena apa? Karena itu merupakan penggantung dari lamela dari konka media. Kalau itu kita potong, konka medianya akan floating sehingga mudah terjadi sinekia ke lateral pasca operasi. Kemudian yang kedua, apabila terdapat sel onodi yang teridentifikasi pada saat kita memeriksa atau mengevaluasi CT scan preoperasi, kita harus lebih berhati-hati karena lokasinya sangat berdekatan dengan apeks orbita. Dan pada saat kita melakukan tindakan ethmoidektomi, kita membuka lamela basalis, membersihkan selule, kita harus berhati-hati mencederai arteri sphenopalatina, terutama apabila kita ingin membersihkan selule yang letaknya di posterior dari crista ethmoid, karena lokasi arteri sphenopalatina berada di posterior dari crista ethmoid. Dan yang terakhir kita harus menghindari stripping mukosa. Stripping mukosa itu menarik mukosa baik yang patologis maupun yang fisiologis yang masih normal sehingga tulang itu terbuka. Nah, keadaan tulang terbuka ini menimbulkan inflamasi kronik, osteitis, dan akhirnya menimbulkan rekarensi. Ya, prosedur yang selanjutnya adalah prosedur ke sphenoid. Pada saat kita melakukan sphenoidektomi, tentu saja kita sudah membuka, kalau melalui jalur ethmoid, kita sudah membuka uncinatus, bula ethmoid, kemudian kita sudah membuka lamela basalis. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan konka superior, maka lokasi dari ostium sinus sphenoid terletak di posteromedial dari konka superior. Instrumen yang kita gunakan pada sphenoidektomi meliputi sinus kuret atau J kuret, kemudian forceps baik itu Black Wesley maupun cutting, straight maupun upturn, kemudian kita memerlukan Kerrison punch terkadang dan Stemberger circular atau mushroom punch. Ya, itu sangat bermanfaat sekali pada saat tindakan sphenoidektomi. Jadi landmark kita cari konka superior, kemudian nanti kita akan melihat dinding anterior dari sinus sphenoid. Bagaimana kita mencari ostium sinus sphenoid? Jadi ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita ikuti sepanjang konka superior, perlekatannya ke posterior, kemudian kita lihat sudut antara perlekatannya dengan septum nasi. Biasanya lokasinya berada di posteromedial dari konka superior. Nah, untuk yang kedua, kita bisa menggunakan teknik Bulger box. Bulger box itu kita gunakan landmark. Yang pertama adalah tepi atas atau batas superior dari ostium maxilla atau antrum maxilla atau tepi bawah dari orbital floor. Kemudian kita tarik garis lurus ke posterior sampai ke septum. Ya, jadi sampai garisnya memotong ke arah septum. Nah, disitulah lokasi ostium sinus sphenoid. Kalau kita menggunakan koana sebagai patokan atau landmark, kita bisa menghitung dari atap koana sekitar
10 sampai 15 mm untuk menemukan ostium sinus sphenoid. Ini adalah prosedur yang mudah kita lakukan. Jadi kalau sudah identifikasi konka superior seperti ini, kita berjalan ke posteromedial. Nah, kita akan melihat adanya ostium dari sphenoid. Jadi setelah kita bertemu dengan ostium sphenoid, kita bisa lebarkan, bisa menggunakan Kerrison. Kalau misalnya ostiumnya masih sempit ya, kita pakai Kerrison untuk melebarkan dulu, baru kita perluas menggunakan mushroom punch atau tetap menggunakan Kerrison. Ya, jadi harus dibuat selebar mungkin. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kita harus membuka lebar dari ostium sphenoid. Karena apa? Ostium sphenoid itu pada aslinya bentuknya elips, sehingga dia memang sempit. Kalau kita hanya melukai, itu akan menimbulkan sikatrik dan akan menimbulkan obstruksi. Nah, sehingga kita harus membuka lebar. Kemudian, kalau kita sudah kita menggunakan patokan konka superior dan kita merasa terhalangi oleh konka superior, kita bisa mengambil atau mereseksi sepertiga dari konka superior. Tidak disarankan mereseksi terlalu banyak karena kadang bisa menimbulkan gangguan penghidu. Kemudian kita harus mendiseksi atau melebarkan ostium itu dari area yang kita tahu menuju yang tidak tahu. Jadi kita nggak boleh secara blind. Jadi kalau misalnya sudah ketemu ostium, saya biasanya menggunakan ostium seeker atau J-Curet untuk memperkirakan. Saya masih bisa melebarkan ke medial kah, ke inferior, ke superior, atau ke lateral. Pada umumnya kita bisa melebarkan ke lateral dan ke inferior. Tapi hati-hati, di lateral itu kadang-kadang pada sphenoid yang kecil, yang pneumatisasinya tidak sempurna, kita berjalan ke lateral itu langsung sudah bertemu dengan orbita. Atau kalau kita mau melebarkan ke inferior, kadang-kadang kita sudah bertemu dengan arteri sphenopalatina yang cabang septal, sehingga sedikit menimbulkan perdarahan. Ya, kemudian pada pasien-pasien dengan sel onodi, biasanya sel onodi ini akan menyebabkan ostium dari sinus sphenoid, dan sinus sphenoid itu sendiri bergeser ke inferior, jadi seperti terdorong ke inferior. Jadi kita harus mencari ke arah yang lebih inferior. Ya, prosedur yang terakhir adalah frontal sinusectomy. Untuk basic phase tentu tidak disarankan untuk membuka sinus frontal karena terkadang kalau kita tidak tepat kita malah menimbulkan sikatrik yang menimbulkan sinusitis frontalis yang berulang atau recurrent, atau kita mencederai area-area yang krusial ada di situ seperti arteri ethmoid anterior ataupun intrakranial. Nah, untuk recessus frontalis sendiri ini mempunyai landmark yang mudah, ya lokasinya ada di anterior, dia terletak di postero superior dari bula ethmoid. Jadi terkadang kalau menggunakan teknik bula intak, kita bisa menyusuri dari bula ethmoid menuju ke superior. Tetapi terkadang pada kasus-kasus rhinosinusitis yang kompleks, tentu saja bulanya sering menjadi polip ataupun banyak inflamasi kronik di situ, sehingga kita tidak bisa menyusuri dari bula ethmoid. Nah, bangunan-bangunan yang biasanya menyebabkan perubahan aliran dari recessus frontalis ini, yang pertama biasanya adanya sel agernasi, tadi kita sudah mempelajarinya juga, kemudian ada suprabula sel dan intersepta dari sinus frontalis. Alat yang digunakan untuk prosedur ke frontal sangat berbeda dengan prosedur maxilla, ethmoid, ataupun sphenoid. Kita membutuhkan alat-alat yang bersudut. Yang pertama adalah frontal sinus puret ataupun puret, kemudian kita menggunakan forceps Castelnuovo, bentuknya seperti Black Slit, tapi dia bisa mempunyai tekan atau angle yang 2 kali sehingga tidak terhalang pada saat kita menggunakan teleskop 30 ataupun 70 derajat. Kemudian kita menggunakan alat seperti Hosman punch itu untuk membuka dari recessus frontalis.
kemudian bisa juga dengan Steinberger atau giraffe forceps, ataupun dengan mushroom punch yang ke arah frontal. Karena sinus frontal lokasinya di superior, tentu saja kita tidak bisa menggunakan teleskop 0 derajat. Jadi tadi kita menggunakan teleskop bersudut 30 atau idealnya 70 derajat. Nah, yang menjadi landmark adalah yang pertama, perlekatan prosesus uncinatus di superior, jadi berkebalikan dengan sinus maxilla. Kemudian perlekatan concha media, pars vertikalnya, kemudian kita bisa melihat vertical line dari ostium asli dari sinus maxilla. Arteri ethmoid anterior akan terlihat kalau kita sudah mencapai recessus, karena arteri ethmoid dari orbit menuju ke septum, dia berada, kanalisnya berada di basis cranii, jadi dia berada di recessus. Kemudian kita bisa juga evaluasi posterior wall dari sinus frontal. Nah, ini adalah gambar skema yang sangat bagus sekali ya, cantik sekali. Kalau kita melihat ke arah recessus frontalis, ini adalah batas-batasnya. Di sebelah lateral terdapat lamina papiracea ya, atau orbita. Kemudian sebelah medial ada concha media. Kemudian kita lihat ada arteri ethmoid anterior yang berjalan dari orbit ke arah septum dan recessus frontalis. Nah, pada pasien kita bisa melakukan axial flap, jadi kita membuat flap pada aksila dari meatus media. Kemudian kita bisa kurangi tulang dari frontal beak apabila frontal beak-nya terlalu tebal dan kita tidak bisa mengidentifikasi recessus frontalis. Jadi kita bisa mengurangi di area agernasi ataupun lebih ke posterior ke arah frontal beak. Nah, setelah kita bertemu dengan dinding posterior dari sinus frontal atau tabula posterior dari sinus frontal, maka area yang ada di anteriornya itu aman untuk dilakukan reseksi. Tapi kita harus berhati-hati di sisi medial dan di sisi posterior. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan, yang pertama adalah penggunaan teleskop. Teleskop 70 derajat jelas lebih memudahkan kita atau optimal dalam prosedur ke sinus frontal. Kemudian kita sama seperti saat tadi melihat ke dalam sinus maxilla atau ethmoid ataupun sphenoid, kita harus mulai dari area yang kita tahu, baru ke area yang kita tidak yakin, seperti itu. Kemudian kita harus menghindari stripping mukosa dan penggunaan microdebrider, karena microdebrider itu kita akan memotong jaringan dan kita tidak bisa mengembalikan. Padahal kita kadang tidak bisa melihat secara jelas yang jaringan-jaringan yang akan kita ambil. Kemudian salah satu tips untuk meningkatkan visualisasi, kita bisa menggeser ke arah lateral untuk light source-nya, sehingga akan tampak visualisasi yang lebih baik ke arah recessus frontalis. Ya, sebagai take home message, tindakan FAST tidak selalu dilakukan pada pasien-pasien rhinosinusitis kronik. Jadi harus memenuhi indikasi baru dilakukan tindakan FAST. Kemudian sebagai dokter kita harus selalu belajar dengan tadi ya learning curve-nya adalah kita membaca teori, kita melakukan diseksi pada kadaver, kemudian kita aplikasikan pada pasien. Kalau kita merasa kesulitan atau kita menemukan kesulitan, kita bisa kembali lagi ke buku. Jadi kita buka lagi teorinya, kemudian kita coba praktekkan lagi pada kadaver, pada workshop selanjutnya, kemudian kita bisa aplikasikan lagi ke pasien. Demikian seterusnya. Memang kuncinya adalah sabar. Dan dua tips terakhir adalah yang pertama, instrumen yang tepat tentu saja akan memberikan hasil yang optimal karena kita tidak kesulitan, waktu yang dibutuhkan tidak banyak, perdarahan ataupun komplikasi juga lebih sedikit.
Dan mempunyai teamwork yang solid itu tentu memberikan hasil yang baik pada pasien kita. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator.